Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan di hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman kelas 10 yang berbahagia, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran secara daring dalam jaringan dengan menggunakan platform Google Classroom. Di pelajaran PAI kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang Asmaul Husna. Teman-teman sebelumnya boleh membaca slide yang telah Bapak kirimkan dalam bentuk PDF untuk mensinkronkan atau mengetahui pengetahuan awal tentang pembelajaran kita di hari ini. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ingin mengetahui kata kompetensi dasar, yakni pertama adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, maha mengamankan, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil dan maha akhir. Ini adalah di antara Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya diharapkan kita memiliki sikap keluhuran terkait dengan Asmaul Husna yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita dalam pengetahuan melakukan analisa tentang makna Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Akhir, Al-Adil. Kemudian diharapkan dengan itu kita bisa menyajikan hubungan makna Asmaul Husna itu dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi kita bisa meneladani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam sikap kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini adalah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, maha mengamankan, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, Al-Matin. Kemudian maha penghimpun, maha adil dan maha akhir. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menunjukkan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, maha mengamankan, maha memelihara dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga diharapkan mampu setelah belajar ini nanti menyajikan hubungan antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan perilaku kita. Dan yang terakhir, kita diharuskan atau diharapkan setelah belajar ini tumbuh pada diri kita karakter mulia dari pembelajaran tentang Asmaul Husna. Memahami makna Asmaul Husna atau Al-Asma Al-Husna, kita kemudian akan menyebutnya dengan Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna diartikan adalah nama-nama Allah yang indah atau yang mulia. Jadi Al-Asma ada dari dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari kata ismun, ismani, asmaun. Sehingga disatukan dengan kata Al-Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang indah. Sedangkan secara istilah dimaksudkan Al-Asma Al-Husna adalah nama-nama indah atau baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam ketika berusaha memahami sesuatu tentunya ada pijakan, ada dalil yang harus kita ketahui, dan dalil-dalil tersebut umumnya adalah dalam pemahaman kita sebagai orang Islam, Al-Quran dan Hadis adalah sebagai pijakan utama, sumber dalil, sumber petunjuk. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalil tentang Asmaul Husna dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Ini adalah di surat Al-A'raf, yang artinya
hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah atau nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini teman-teman memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk menggunakan asmaul husna. Ini di dalam bahasan lain disebut dengan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar permohonan kita agar kita memiliki keyakinan yang lebih mendalam tentang pengharapan yang kita ajukan kepada Allah, tentang doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekayaan, maka asmaul husna yang tepat untuk disebut adalah ya Ghani, yang Allah, wahai Allah yang maha kaya. Atau seandainya kita sedang menginginkan misalnya ditentramkan hati kita, dilahirkan dari kita atau diberikan dalam hati kita rasa kasih sayang, maka gunakan kata Ar-Rahman dan atau Ar-Rahim. Ini adalah cara-cara yang diajarkan di dalam kehidupan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna. Maka orang yang menggunakan Asmaul Husna ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif ya Khabir ya Sami'u ya Alim, ya misalnya kita ingin mendapatkan ilmu, ya Alim, ya Allah yang maha mengetahui, karunikanlah kepada saya pengetahuan yang baik, menuntun saya dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu adalah permisalannya. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah." Artinya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun di sini dikatakan barang siapa menghafalnya, namun kita harus pahami bahwasanya kata ahsaha oleh para ulama bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami, mengamalkan dan perilaku sebagaimana Asmaul Husna itu, atau menjadikan Asmaul Husna itu keteladanan di dalam kehidupan kita. Misalnya Asmaul Husna Al-Karim yang artinya maha mulia, maka ini menuntut kita agar kita masuk ke dalam surga sebagaimana disampaikan dalam hadis tersebut. Maka perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus berkesesuaian dengan kata Al-Karim atau yang mulia. Maka nanti kita akan melihat seperti apa sih perilaku yang seharusnya muncul dari orang-orang atau dari kita yang telah belajar tentang Asmaul Husna Al-Karim. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga adalah memiliki 99 ini bukan sebuah pembatasan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membatasinya. Ini adalah semacam ungkapan agar kita setidak-tidaknya sebagai seorang muslim mengetahui, mempelajari, memahami 99 nama yang disebutkan dalam hadis ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata 99 bukan berarti membatasi bahwasanya nama Allah hanya saja 99. Itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina. Doa yang Bapak tadi sebutkan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menggunakan Asmaul Husna.
Di situ disebutkan bukan hanya 99, yang semua nama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya, baik yang disebutkan kepada kita ataupun tidak, kita harus meyakininya. Kemudian ada juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan, yang tidak diberitahukan kepada kita. Namun setidak-tidaknya 99 nama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kita harus mempelajarinya dan berupaya menggunakannya dalam doa-doa kita. Dan yang lebih penting dari itu, setelah kita mengetahui maknanya, mengetahui tujuannya, kita berkudu hasanah atau berperilaku sesuai dengan Asmaul Husna tersebut. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami makna Asmaul Husna, kita di sini hanya akan mengambil beberapa sampel atau beberapa nama Asmaul Husna agar kita memiliki kekuatan, kesempatan untuk lebih mendalami, mengetahui secara bertahap tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Karim atau yang maha mulia. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karim yang artinya maha mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan dalam memperlakukan makhluknya tanpa membeda-bedakannya. Allah juga pemberi kenikmatan baik diminta maupun tidak. Lihatlah bagaimana hal ini benar-benar terjadi pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memiliki kemuliaan dalam memperlakukan hambanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna menciptakan setiap ciptaannya. Misalnya manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam semulia-mulia, sebaik-baik bentuk. Namun kalau kita pelajari fisiologi atau struktur tubuh manusia, memang benar-benar subhanallah begitu sempurna bentuknya dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Hal ini sering kita dengar, misalnya Allah Subhanahu wa taala buat kaki manusia itu cukup 2, karena dengan 2 kakinya manusia bisa melakukan pergerakan yang sempurna. Namun teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ketahui bahwasanya kesempurnaan penciptaan Allah itu bersifat mutlak, dan kita harus mengetahui maksud dari kesempurnaan penciptaan Allah adalah bahwasanya semua ciptaan Allah itu sempurna, maksudnya sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki. Misalnya iblis atau setan itu adalah ciptaan Allah yang sempurna karena tujuannya adalah untuk menggoda manusia. Misalnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk yang selama ini misalnya dianggap mengganggu kehidupan manusia, namun nyamuk telah sempurna penciptaannya karena sesuai dengan tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya makhluk yang kecil itu mampu menjadikan manusia, melahirkan pekerjaan yang banyak sekali pada manusia. Ada pabrik yang memproduksi racun untuk serangga ataupun untuk nyamuk dan semisalnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencela apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sukai atau yang kita anggap mengganggu kita ataupun tidak. Yang terbaru adalah makhluk Allah yang kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 kita mengetahui bahwasanya muncul karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kesempurnaan COVID-19 diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga menjadi pandemi di seluruh dunia. Bahkan karena salah satu disebabkan karena COVID-19 ini, hingga saat ini kita tidak bisa belajar secara langsung tetapi melalui tatap maya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada makhluknya karena kemuliaannya, ya baik diminta ataupun tidak diminta. Apalagi kalau kemudian kita meminta dengan nama-namanya yang baik. Misalnya kita tidak meminta untuk, misalnya pernahkah kita meminta, ya Allah berikanlah aku paru-paru misalnya. Tanpa kita meminta, ya Allah berikan saya paru-paru, Allah sebentar telah berikan kepada kita paru-paru. Atau misalnya kita, ya Allah berikanlah saya oksigen misalnya.
Kita tidak pernah kan berdoa kepada Allah untuk meminta oksigen, tapi Allah sediakan oksigen itu masya Allah dengan gratis, dan kita bisa memanfaatkannya tanpa harus membayar. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Coba bayangkan kalau kemudian pada suatu kondisi kita membutuhkan oksigen, sedangkan kita tidak bisa memanfaatkan oksigen itu secara mudah atau secara alami. Misalnya kita lagi sakit atau ada orang sakit di rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Begitu oksigen itu telah dimasukkan ke sebuah alat tertentu dan dijadikan bagian dari ladang bisnis, maka oksigen itu harus kita bayar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakannya secara cuma-cuma kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan pada waktu yang sama memproduksi oksigen pada waktu tertentu, ataupun kemudian menyerap karbon monoksida di waktu yang lain. Oleh karena itu semuanya adalah bagian dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan baik diminta ataupun tidak diminta, jika hari ini kita merasa membutuhkan sesuatu, maka hal yang pertama kita lakukan adalah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ingat gunakan salah satu atau Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Infitar, Allah SWT berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Allah SWT yang maha mulia? Lihatlah, begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita atau kepada manusia, namun tidak sedikit dari manusia yang kemudian menggunakan atau mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja misalnya contoh sederhana. Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang berikan kemajuan atau ada kemajuan teknologi. Yang kemajuan teknologi itu tidak sedikit disalahgunakan oleh manusia untuk menciderai orang lain, merugikan orang lain. Namun di sisi lain juga ada yang memberikannya untuk manfaat kepada orang lain. Tetapi karena di sini kita sedang fokus pada betapa Allah begitu mulia memberikan berbagai hal, namun kemudian kita gunakan hal-hal yang diberikan oleh Allah itu untuk tidak melakukan ketaatan kepadanya. Misalnya umur. Ya kan? Kalau tadi tentang teknologi ada yang digunakan oleh manusia untuk menipu manusia lain. Misalnya penipuan secara elektronik yang dilakukan oleh manusia dengan sedemikian rupa. Misalnya juga ada orang-orang tertentu yang mencuri data milik orang lain untuk misalnya digunakan untuk mendapatkan manfaatnya. Atau yang tidak kalah mengerikan hari ini, banyak pinjaman online, misalnya orang menggunakan KTP orang lain, menggunakan kartu keluarga yang bukan miliknya untuk mengajukan pinjaman secara online. Ini adalah satu kejahatan yang sebenarnya padahal menggunakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang sebuah kendaraan, misalnya sepeda motor ataupun mobil. Berapa banyak yang kemudian hari ini orang menggunakan mobil atau sepeda motornya ataupun fasilitas-fasilitas lainnya untuk mendurhakai Allah SWT, misalnya karena terlalu cinta sama kendaraannya menyebabkan dia lupa sholat misalnya, atau menunda-nunda kegiatan atau kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang berbahagia, di sini kemudian kita akan menyebutkan contoh perilaku, hanya contoh, sebagian contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman kita terhadap Asmaul Husna Al-Karim yang artinya maha mulia. Pertama, perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Karim yang maha mulia. Karena Allah SWT memberikan begitu banyak kenikmatan, maka seharusnya kita selalu mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat, ya kan, sehingga nikmat itu harus disyukuri supaya nikmat itu langgeng terus bersama kita. Kemudian yang kedua dicontohkan adalah memuliakan makhluk-makhluk Allah. Ingat, makhluk-makhluk Allah begitu
begitu beragam, berjenis ya. Jangan sampai kita hanya memahaminya makhluk Allah adalah manusia. Makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa berupa lingkungan biotik dan abiotik. Misalnya ya kan, kalau dalam pelajaran biologi ada makhluk hidup dan ada makhluk dari yang mikroskopis sampai makroskopis misalnya ya kan, dari yang harus dilihat dengan menggunakan alat mikroskop misalnya, ataupun yang harus tidak harus menggunakan. Itu semuanya harus dimuliakan. Makanya di dalam Islam Nabi Muhammad SAW misalnya mewanti-wanti, apabila seorang muslim atau seketika terjadi peperangan, orang-orang Islam dilarang menebang pohon. Lihatlah ya, hari ini kita mengenal istilah tentang go green ya kan, menjaga kelestarian alam. Namun dalam Islam sejak dahulu telah diajarkan tidak boleh menebang pohon ya kan ketika perang, ataupun misalnya Nabi Muhammad SAW melarang kita sebagai orang muslim untuk misalnya buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Karena itu boleh jadi mengganggu, selain mengganggu pohonnya, mungkin juga mengganggu orang yang akan memanen pohon tersebut. Ataupun misalnya kita tidak diperkenankan buang air kecil di air yang tidak mengalir, karena itu bisa merusak kualitas air. Apalagi misalnya juga kepada binatang. Hari ini kita melihat banyak sekali komunitas yang pencinta binatang. Bagaimana pandangan Islam terhadap itu? Karena mencintai binatang berarti memuliakan mereka pada tataran yang semestinya ya. Pada tataran yang semestinya. Misalnya dahulu kita mendengar cerita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Padahal nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sahr. Kata Abu Hurairah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah Hurairah itu kucing, atau diartikan ayahnya kucing. Ini kalau frasa ini dipahami begitu saja pasti akan menjadi hal yang negatif, terutama misalnya di Indonesia ya kan. Tetapi ada sebuah sifat mulia dari kenapa Abdurrahman ibnu Sakhar kemudian terkenal dengan Abu Hurairah. Karena apa? Rasa cintanya yang besar terhadap kucing. Suatu saat diceritakan, semoga cerita ini adalah benar, Abdurrahman ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu hendak melaksanakan salat di suatu malam, salat tahajud ya. Didapati tempat sajadah, kalau kita sekarang menyebutnya sajadah. Sajadahnya ditempati atau digunakan oleh kucing untuk tidur. Karena tidak ingin mengganggu nyenyaknya atau nyamannya kucing yang sedang tidur, maka alas yang digunakan untuk salat itu dipotong menjadi dua ya, di malam itu, sehingga kucing itu tidak terbangun dari tidurnya. Karena apa? Karena memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat Jibril menginfokan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menganugerahkan panggilan yang sangat mulia kepada beliau. Hingga saat ini kita mengenal beliau dengan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sedikit sekali dari kalangan orang Islam yang mengetahui nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh lain memuliakan makhluk Allah adalah misalnya dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban sebagai pemuliaan terhadap binatang hewan kurban adalah apabila seseorang yang ingin menyembelih hewan kurban, ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Misalnya kita harus menajamkan alat yang kita gunakan untuk memotong, misalnya pisau ataupun golok, harus setajam-tajamnya sehingga gerakan itu begitu cepat. Yang kedua, bukti bahwa pemuliaan terhadap binatang yang hendak disembelih adalah tidak diperkenankan untuk memperlihatkan binatang yang sedang dipotong itu kepada binatang yang lainnya. Karena apa? Menimbulkan hal-hal yang bisa menyakiti binatang tersebut, apalagi kepada sesama manusia ya kan, kepada ayah dan ibu kita, kepada teman-teman kita, kepada bapak dan ibu guru, dan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, perilaku yang mencerminkan pemahaman yang benar terhadap Asmaul Husna adalah memuliakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga, ini adalah penjabaran dari hal yang tadi.
Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ataupun hadis yang lain tidak masuk surga seseorang yang tidur nyenyak karena telah makan kenyang, sedangkan tetangga di sekitarnya ada yang tidak bisa tidur karena menahan lapar. Ini adalah bagian dari memuliakan tetangga. Ataupun misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita memasak sesuatu maka kita diharapkan bisa membaginya kepada tetangga. Ataupun kalau kita memiliki pohon yang rindang, pohon tersebut tidak boleh memberikan ketidaknyamanan kepada tetangga, misalnya daun-daunnya berjatuhan di rumah tetangga dan lain sebagainya. Kemudian di antara perilaku adalah menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Ini adalah anjuran dalam Islam. Sebaik-baik orang adalah yang memuliakan tamu, tapi tidak boleh memaksakan diri, ya. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang dimiliki adalah bagian dari cara atau perilaku yang mencerminkan terhadap Asmaul Husna Al-Karim. Makanya nanti insya Allah di SIT An-Nur, Ustadz Ahmad Kusmayadi telah mencanangkan program dari BPI, itu ada namanya sedekah subuh, ya. Yang dimaksudkan adalah untuk berbagi kepada kita. Tentunya sebenarnya sedekah itu ataupun infak itu sepertinya memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi yang paling pertama-tama mendapatkan manfaat adalah diri kita, ya kan? Karena itu akan dikembalikan oleh Allah SWT secara langsung di dunia ataupun disimpan nanti untuk di hari akhir. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna lainnya adalah Al-Mu'min atau yang yang pemberi rasa aman. Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min artinya Maha pemberi rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, posisi sebelah kiri paling atas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, surat Al-An'am ayat 82, ya, posisi sebelah kiri paling atas. Artinya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman atau syirik, mereka itu adalah orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan rasa aman dengan iman. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memberikan rasa aman kepada orang lain, baik kepada sesama orang beriman ataupun kepada orang yang tidak beriman. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimina min yadihi wa lisanihi. Orang-orang muslim adalah yang orang lain tidak mendapat atau merasa aman dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan rasa aman yang hakiki, tentunya kita harus memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan merasa aman karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Mu'min misalnya adalah menenangkan orang lain yang sedang merasa takut, ya. Misalnya ada teman kita takut apa? Bisa takut apa saja, misalnya takut kepada orang jahat, misalnya takut pulang ke rumah karena melanggar perintah orang tua, atau misalnya takut kepada makhluk gaib atau jin misalnya, ya. Kita bisa menenangkannya karena untuk memberikan kepada saya, jangan takut karena Allah senantiasa menyertai orang yang beriman. Nasihat kita itu mungkin akan sangat berharga bagi teman kita. Contoh lainnya adalah menjaga diri sendiri maupun orang lain dari segala macam gangguan. Sebagaimana kita tidak boleh menyebabkan orang lain terganggu, kita juga harus menjaga diri kita. Pertama-tama adalah menjaga keselamatan kita. Kemudian ketika kita berusaha menjaga keselamatan kita, itu juga sekaligus menjaga keselamatan orang lain. Ataupun misalnya dimaksudkan adalah
Misalnya kita berhati-hati dalam berkendaraan, misalnya ya dalam menggunakan sepeda motor, karena biasanya anak-anak SMA itu sudah mulai meminta izin kepada orang tuanya, atau sebagian orang tua mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor, misalnya menggunakan motorcycle ya, kendaraan bermotor lah roda 2 ya. Maka kita harus memperhatikan keselamatan diri kita terdahulu, misalnya harus pakai helm, pakai jaket, pakai pelindung tangan, siku dan kaki, pakai sepatu ya, dan lain sebagainya. Kemudian memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Itu pertama-tama adalah untuk keselamatan diri kita. Nah, ketika kita tidak memperhatikan itu, selain misalnya terjadi kecelakaan, ya bisa jadi kecelakaannya bukan kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal itu gangguannya hanya pada diri kita. Ya, tapi kalau kecelakaannya karena kita tidak berhati-hati, boleh jadi itu akan mencelakakan orang lain. Nah, disinilah kalau kemudian setiap kita memperhatikan ini, maka keselamatan berkendara di jalan raya akan sangat baik. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia memberikan syarat orang itu boleh mengendarai kendaraan kalau sudah memiliki surat izin mengemudi misalnya ya kan, dengan umur tertentu. Maka bagi teman-teman yang belum memiliki surat izin mengemudi, maka lebih baik ya, akan lebih bagus kalau tidak menggunakan kendaraan karena belum memiliki izin. Seandainya pun orang tua mengizinkan, maka kita harus sangat berhati-hati menggunakan kendaraan bermotor tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan di jalan raya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh lain adalah tidak merasa takut ya kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya kan, kita merasa takut itu apabila kita boleh takut kalau kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Tetapi apabila kita berada dalam kebenaran, kita tidak boleh merasa takut. Oleh karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita takuti. Tidak pantas bagi orang-orang beriman misalnya tidak berani pergi kamar mandi di tengah malam. Karena apa? Takut sama apa? Padahal kamar mandinya di era modern sekarang ini, kamar mandinya di dalam rumah. Tapi masih ada orang yang Masya Allah takut pergi ke kamar mandi. Apa yang ditakutkan? Nah, ini tidak boleh terjadi pada orang beriman. Karena apa? Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terdahulu mungkin saja takut pergi ke kamar mandi karena kamar mandinya berada di luar rumah. Takutnya bukan karena apa-apa, mungkin takut ada binatang melata, ada binatang buas dan lain sebagainya. Namun hari ini jika ada anak di era modern ya kan takut pergi ke kamar mandi sendiri di tengah malam, itu adalah hal yang tidak wajar, apalagi usia sudah SMA. Ini adalah contoh ya kan, contoh. Termasuk juga kita tidak boleh takut kepada misalnya hantu ya kan, kemudian misalnya susar ngesot gitu kan, atau apalah persepsi-persepsi yang kita bangun. Karena apa? Kita punya Allah dan kita punya senjata namanya doa. Kita tidak boleh takut kepada makhluk-makhluk semacam itu. Misalnya jin-jin itu lemah. Ya kan, makanya dikatakan oleh Allah SWT, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Baik, yang selanjutnya adalah al-wakil, yang maha memelihara. Allah SWT berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'i wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia yang memeliharanya. Ini adalah salah satu contoh ya tentang Asmaul Husna, Al-Wakil ya, Al-Wakil. Kemudian perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Wakil. Tawakal ya kan, artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah, karena pasti Allah SWT telah menyiapkan skenario terbaik bagi kehidupan kita. Kemudian contoh yang kedua adalah bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk kita ya, misalnya bersangat sungguh-sungguh itu mengikuti kegiatan daring ya, misalnya absen
jam berapa, ya ikutin, ya kan. Itu menunjukkan kesungguhan. Dia mendapatkan tugas untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan. Nah, moga-moga dengan demikian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memegang amanah dengan baik itu adalah contoh perilaku dari mencerminkan Asmaul Husna, menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, ya. Ini ada keterkaitannya dengan Asmaul Husna yang sebelumnya. Hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Wakil, yaitu tawakal, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, manjadda wajada. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir disebutkan manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mentaati kami, mentaati Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada mereka petunjuk untuk melalui jalan-jalan dalam kehidupannya. Memegang amanah dengan baik. Nah, ini adalah baik sekarang ataupun nanti di masa yang akan mendatang. Hari ini kita melihat, menyaksikan betapa banyak orang yang suka berkhianat, ya. Artinya tidak memegang amanah dengan baik. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, ya, tidak perlu takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Apakah hari ini masih ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah? Banyak. Ya, banyak sekali. Misalnya apa? Meminta pertolongan kepada jin. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya datang ke paranormal. Ya kan, misalnya hari ini di suasana ekonomi yang sulit ini misalnya, ya kan, melakukan pesugihan, ya, kayak di film-film kan, dan itu ada di kehidupan nyata teman-teman sekalian, hal itu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, yang selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Matin, yang maha kokoh. Apapun yang Allah SWT kehendaki pasti terjadi dan tidak akan mampu mencegahnya. Nah, kita ini mencontoh hal ini, ya. Misalnya kalau kita sudah dalam nilai kebenaran, maka kita kokoh dengan kebenaran itu, tak perlu bergoyah, ya kan, karena kita sesuai dengan Asmaul Husna Al-Matin, sehingga tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menggoyahkan atau merubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seluruh manusia sepakat nih untuk misalnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, demo kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Atau misalnya seandainya seluruh manusia di dunia ini semuanya taat semua, itu juga tidak membuat Allah semakin kuasa, tidak, ya. Karena itu semua terjadi, manusia bermaksiat akan kembali kepada dirinya, manusia bertaat akan kembali kepada dirinya. Allah SWT berfirman, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58, posisi di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, bagian atas. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Matin, artinya kita harus memiliki pendirian yang teguh, apalagi kalau kita berada dalam kebenaran. Tapi kalau kita dalam kesalahan, ya maka kita harus merubah pendirian kita. Tidak boleh berteguh pendirian dalam suasana yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian Asmaul Husna yang lainnya adalah yang maha mengumpulkan. Apa maknanya? Allah SWT mengumpulkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya secara teratur. Nah, disinilah kemudian kita tahu kenapa ada orang misalnya, ya kan, menikah, ya kan, dikumpulkan oleh Allah SWT. Sebelumnya tidak mengenal, jadi kemudian berkumpul. Tapi juga kita melihat misalnya ada orang yang bercerai, artinya tidak dikumpulkan oleh Allah SWT. Nah, namun apabila misalnya saya tidak tahu nih, seandainya anak-anak kelas 10 SMA IT An-Nur misalnya menyaksikan misalnya ayah dan ibunya tidak lagi berkumpul. Kalau teman-teman ingin ayah dan ibunya berkumpul kembali, maka bisa digunakan nama Asmaul Husna, ya Allah ya Al-Jami', kumpulkanlah kembali ayah dan ibuku dalam pernikahan yang baik, misalnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita juga hari ini berkumpul menjadi siswa-siswi SMA IT An-Nur kelas 10 itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin juga sebagian kita karena mungkin ini ya, mungkin misalnya kenapa mendaftar di SMA ITI An-Nur misalnya, ya karena pertama kita sudah misalnya ini kita tidak diterima di negeri atau tidak betah di pesantren misalnya, ya, atau tidak ingin masuk pesantren, atau tidak mendapatkan sekolah utama yang kita kehendaki. Namun sampainya teman-teman di SMA ITI An-Nur bukan semata-mata karena tidak diterima di sekolah negeri, bukan, tapi karena Allah ingin mengumpulkan kalian di tempat ini. Mungkin SMA ITI An-Nur menjadi sekolah yang baik, yang terbaik bagi kalian daripada sekolah di tempat lain. Ini kan cara kita berhusnudzon, ya kan, dengan kondisi kita. Misalnya saya tadi nggak mau nih masuk SMA ITI An-Nur misalnya, tapi karena ayah dan ibu saya memaksa untuk sekolah di sini, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, ikhlaskan diri untuk menjalani. Ya, ikhlaskan diri untuk menjalani ini sebagai ibadah kepada Allah. Karena apa? Mentaati orang tua. Mentaati orang tua itu memberikan keberkahan, ya kan? Berapa banyak orang yang karena ketaatannya kepada orang tua kemudian mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, berhusnudzonlah kepada Allah. Ini adalah tempat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ya kan? Misalnya kalau kita sekolah di tempat lain, ya kan? Karena Allah telah mengumpulkan kita di sini, mungkin di tempat lain akan membuat kita tidak maju dari bidang agama, dari bidang dunia, dan bidang-bidang lainnya. Maka Allah mengumpulkan kita, terutama teman-teman kelas 10 di kelas 10 SMA ITI An-Nur ini karena bagian daripada kuasa Allah mengumpulkan kita di sini. Maka kita tinggal mempositifkan. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, ya, halaman pertama di surat Ali Imran, posisi sebelah kiri paling bawah. Allah SWT menyampaikan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan, yakni hari kiamat. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nanti Allah SWT akan kumpulkan nih tulang belulang manusia dari awal penciptaan, ya kan, orang-orang yang mati atau meninggal zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, semuanya akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Dan bahkan hari ini juga kita dikumpulkan, ya. Ini bukti bahwasanya kalau nanti Allah sebagai hari ini Allah buktikan kepada kita, Allah mampu kumpulkan siapa saja sesuai dengan kehendaknya secara teratur, apalagi nanti di hari kiamat. Perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna Al-Jami adalah aktif berperan serta dalam kegiatan positif yang berhubungan dengan agama. Nah, contohnya hari ini atau hari-hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu ada kegiatan namanya di masyarakat adalah berkurban. Kita sebagai orang Islam dan sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita berperan aktif. Lihat di masyarakat atau di lingkungan kita, di masjid dekat ke rumah kita, ada nggak kegiatan kurban? Terus kita sebagai siswa SMA ITI An-Nur, apa kontribusi kita? Menjadi bagian panitia misalnya, membantu apapun yang bisa kita bantu. Datanglah kepada mereka, menawarkan manfaat yang bisa Anda beri. Misalnya, saya teman-teman pandai dalam fotografi, ya udah datang ke panitia. Pak, saya siswa SMA ITI An-Nur mendapat tugas misalnya dari sekolah, ya kan, untuk mendokumentasikan saya bisa loh Pak, bla 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 gitu ya. Ataupun apapun misalnya membantu panitia dalam mendistribusikan atau menyediakan konsumsi misalnya. Nah, ini adalah bagian dari keteladanan kita kepada Asmaul Husna Al-Jami. Kemudian mempersatukan orang yang berselisih. Kita suka melihat orang berkelahi, misalnya teman kita sedang uring-uringan dengan teman yang lainnya, kita satukan, kita islah, ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bermasyarakat ini berkumpul, ya kan, karena kita masuk makhluk sosial. Tidak boleh kita menyendiri misalnya di gunung atau selama kita kondisi pandemi, oke lah, jaga kesehatan. Tapi kan nanti kalau misalnya di luar pandemi misalnya ya kita harus bergaul di masyarakat, ya, berkumpul bersama masyarakat. Tidak boleh hanya di rumah saja, ya kan, nggak boleh. Karena apa? Kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, saling menyapa dengan mereka. Kemudian ada Asmaul Husna Al-Adl. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am, ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Artinya adalah
telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Adil artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Perilaku yang tidak adil adalah misalnya membenarkan yang salah atau memberikan keputusan yang baik untuk orang yang bersalah. Ini biasanya terkait dengan hakim ya, ataupun dalam kehidupan kita harus orang yang adil itu selalu bersama hal-hal yang benar walaupun itu mungkin merugikan dirinya. Dan yang terakhir adalah al-akhir ya. Bapak membuat video ini di luar sana sedang adzan, maka Bapak sedikit percepat. Al-akhir artinya adalah yang maha akhir. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, posisi paling bawah sebelah kanan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha akhir, yang maha batin, yang maha zahir, yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan yang awal adalah yang yang ada sebelum segala sesuatu ada. Yang dimaksud dengan yang akhir ialah dia tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Nah, al-akhir artinya menunjukkan betapa Allah maha kuasa. Nanti ketika semua sudah wafat, mereka sudah meninggal, Allah saja yang tidak meninggal dan Allah bangkitkan. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh hanya memikirkan apa yang terlihat hari ini, tetapi juga memikirkan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Karena sesungguhnya keselamatan yang terbaik adalah keselamatan akhirat. Namun orang Islam memiliki dua porsi utama, yaitu misalnya ihdal husnain, hidup mulia dengan kebaikan dari Allah, atau menikmati syahid, mati dengan mendapatkan pahala. Ataupun misalnya ya kan, orang-orang itu jika hari ini kita tidak mendapatkan kebaikan atau keadilan di dunia, maka nanti ada keadilan Allah di hari akhir. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini saja dulu yang Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan baik di komentar ataupun nanti di forum ya, di Google Classroom. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan saat ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.